Kecuali sampai langsung bloko-bloko lali gue oleh lali lo ya, sampai kan boleh makan. Puasa itu boleh makan, tapi syaratnya lali. Wes niat poso, moro-moro sarapan itu kalau puluhan kok kan waduh poso tadi mau. Apa arep utang nih? Ora ya. Ya sudah, pas saat sampai ingat, sudah itu dianggap selesai. Sing 12 ya sudah 12. Ning ojo sengaja wah aku pura-pura lali. Sing ngerti sampean dhewe pokoke. Wis sampean karo Gusti Allah. Termasuk selilit itu mau nggih. Selilit itu pokoknya kalau di dalam diri kita nih awake dhewe ora sengaja, insyaallah itu masih di ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Ya mau dibuang boleh, telon sisan boleh. Wis insyaallah kita bertanggung jawab. Konane sing nentang ya wis kon nentang kali kula wae. Kok sampean rasa repot-repot tak jawab dhewe. Ngono, sing jelas boleh. Udah. Enten boleh. Kula, Pak. Nggih. Lah perempuan niku, Pak. Nutup aurat. Iya. Tapi pakaiannya ketat niku pripun, Pak? Tapi berjilbab. Niku hukumnya pripun? Ya iki mau ditamon. Sampeyan padha karo molos ora aku. Jadi nek wong ngomongin hukum kan repotnya. Kalau di dalam kajian fikih, ya di dalam kajian ilmu fikih itu yang penting ada syaratnya nutup aurat satu. Nutup aurat, yang kedua nutupnya itu orang ketok. Nah, tidak kelihatan ini sama artikan seperti apa. Nak ning ilmu fikih itu yang tidak sing nutup pasti orang ketok kuwi andai kata ditutup tapi jek ketok. Ketok barangnya lho maksudnya. Cara nutup kempol ya wis ketutup ora ketok kempol. Nah, tapi nak sampean tutupi nganggo plastik sing transparan. Plastik apa kuwi? Inner apa yang bebelan kandini lho sing jeroan. Wis plastik sing jelas transparan. Itu kan sudah nutup sebenarnya. Tapi kan masih kelihatan sing ditutupi. Ini ndak masuk nutupi. Lah nek sing sampean itu terbalik. Ditutup ya ora ketok kan barangnya. Tapi kan ciri-cirine cek. Lah itu termasuk nutupi apa mboten? Nak nutupi berarti gak ada masalah. Tapi nak mboten berarti batal demi hukum. Aku kon hukumnya ra iso, Mas. Wis terserah sampean. Kira-kira sampean kok nafsu banget delok wong kuwi berarti aja. Ya kan ngono. Ana ora? Berarti jene aurat berarti sampean iku termasuk urun nutupi. Ngoten. Jadi asal mula hukum apa namanya? Hukum aurat, nutupi aurat itu sebenarnya di dalam Al-Quran dulu munculnya itu karena tradisi orang Arab. Kita tak sampai no. Kenapa tradisi orang? Wong Arab ini duwe arpa zaman jahiliyah itu punya tradisi yang bagus. Wong Arab ini zaman jahiliyah ya zaman kebodohan ya. Tapi dia punya tradisi yang bagus. Yo kuwi pakaiane wong wedok iki piye carane nyitakne pakaian sing kira-kira wong nak nggawa pakaian kuwi dianggep wong apik. Jadi dhisik iki nak sing ora nggawa jubah berikut kuwi dianggep wis ora apik iso dienggo. Nak model saiki bisa dipakai kan bahasanya anak muda sekarang bisa dipakai. Bisa dienggo, bisa dipakai. Aku dhewe dhisik ora paham maksudnya piye. Nah, ada orang Arab itu menciptakan satu desain pakaian sing kira-kira nak nggo pakaian itu orang sudah melihat pakaiannya aja sudah tahu. Makanya diciptakne wong Arab kuwi nyetakne pakaian aurat sing nutupi aurat kabeh. Ada nutupi aurat. Sampeyan protes lha terus ana iki kok ora lucu kok. Lah susah jawab ya. Itu urusan dia ya sudah pokoknya ngono kuwi. Nutupi aurat sampeyan tekok ya ngono kuwi. Kalau yang di dalam kajian ilmu fikih sing jenenge nutupi aurat iki kan nutup ora ketok. Arep nutup tapi nak masih kelihatan itu jenenge orang nutup, orang nutupi. Yang jelas ngono. Nah, contohnya kaya plastik mau, mbok tutupane nganggo plastik ya panggaman tiris umpama. Panggang
cara wong delok wis ora karo-karo pikirannya. Sama juga ditutup orang nganggo plastik transparan, tapi bajunya ketat, press body umpama. Nah, press dilekwane ketok kabeh. Itu terserah sampean, nek sampean iki kok kira-kira nafsu ndelok niki berarti kan auratnya masih ada sebenarnya. Wis ngono wae. Wis Jawa golek wis brukut-brukut dohiran babat ngono wae. Rasa ndohir tok wis ngono-ngono kuwi batine ora ya ora dadi. Ngoten nggih? Bisa diterima ya? Nah, kudu dikukuhi sing jelas ora iso Mas. Hukum ora iso jelas wong kakean referensi ora jelas blas. Itu nek wong debat-debat itu mundur kejelasannya perkara ora iso ya. Harus jelas. Ora iso jelas. Tetap ya seperti itu penyampaiannya. Secara ilmu fikih begini-begini. Ya monggo. Aku ngarang was nyakitin yang sembuh supaya ngono. Umum kira-kira kuwi dadene madharat ya ora usah dilakoni ngono wae sampeyan. Yes, enten wae. Nggih, monggo. Terus misal dalam suatu tempat itu glukos jarak. Ya. Itu boten enten air. Ada air, cuman itu hanya bisa dipakai untuk kebutuhan dalam jangka waktu yang mungkin seminggu atau sebulan. Iya. Dan itu airnya banyak. Itu dibolehkan nggak kita air? Iya. Terus itu kan kemarin sudah tak kan gini Mas musoalnya ada tak sampaikan. Opo meneh umpama alasannya tidak ada air atau ada tapi jaraknya wis ana peraturan wis ada. Ini kan diukur-ukur ya. Nah, yang kemarin saya jelaskan itu kan umpama ada tapi untuk kebutuhan yang lebih penting kaitannya sama nyawa. Contoh umpama enek banyu tapi dinggo kebutuhan apa istilahnya yes kaya hewan-hewan sing dimulyakne itu dipentingnya hewan. Itu pun harus dipentingkan hewan. Ada air umpama enek banyu delala niki sampai nanggepane serene banyu. Enak ya semua ado lah, arep mlakukan ado ya enek banyu. Itu pun sampai iso tayamum. Delala sampai sholat, enek wong tau air. Nang Jakarta kan adol banyu maksudnya. Kayak enek banyu umpama. Lagi sholatnya batal atau ora? Nah, itu pun masih dikaji kembali. Air itu seperti apa? Air itu nanti kepentingannya itu kira-kira tinggo wudu karo tinggo apa? Tinggo ngopeni sapi itu apa ini? Nak cukup hanya cukup untuk ngopeni sapi. Pentingnya ngopeni sapi. Awet duit ayam. Paham gak ini gak? Pentingnya sapi awet duit ayam. Umpama enak banyu dolar ya akeh. Aku yo iso. Umpama tuku gampang. Tapi kalau air itu jualnya tidak wajar, nggak penting, nggak usah dibeli. Walaupun aku di duit. Pak maksudnya? Soalnya dulu wis ngentol ya orang karo-karo. Kudune sak jerigen 100.000 itu dijual 300.000. Itu juga walaupun aku coba 300.000 tetap tidak diperbolehkan dibeli. Kenapa? Karena itu sudah pemerasan gitu. Nah kaitannya karena sampai mas makanya sampai itu harus yakin dulu ini kalau saya sholatnya itu mau ke faktul mak tidak ada air itu ada dua kemungkinan ya. Kemudian yang pertama kata sampai pas sampai kok terus delalah bar sholat umpama sampai menganangi sholat kok enek kocok terus tekong delalah rambutnya gondrong ngipat-ngipatnya rambutnya kok kena banyu kabeh. Itu berarti kan wah itu berarti enek banyu kan itu pun sholatnya sama kan cari airnya itu ya cari airnya berarti enek banyu lah batas itu kan sudah kemarin sudah jelasan ya ada sampai 600 meter sampai 3 kilo kan gitu batas-batasnya itu kan ada gitu. Kalau yakin itu keyakinan kita itu sampai 3 kilo itu ada itu udah dipakai nggak apa-apa kan udah terlalu jauh tapi yakin itu aja nggak dipakai hanya menduga saja sudah batal tapi cegah itu loh cegah itu sudah membatalkan
tayamumnya awake dhewe tetap harus diganti sama air. Ngoten. Jadi ya kembali ku mau. Nah cara takonnya sama ngono ya jawabannya hanya itu. Ya. Ketika sampean fardul ma, pokoknya sholat iki memang ora enek banyu kok sampean sholat. Delala sampean rujuk apa-apa sampean pada saat itu batal sholat. Umpama sampai pas sholat enak wong tawa-tawa banyu air, sampai itu harus lihat dulu itu yang jual air. Kok nak wajar ya, harga wajar boleh kita konsumsi untuk wudhu, tapi nak wajar sampai tetap tayamum. Atau harganya murah, tapi terbatas cukup gue ngombeni sapi, ngombeni apa-apa wedhus, itu pentingnya wedhus. Lu kalau lagi ngatur hukum, untuk menghargai nyawa itu seperti itu Islam itu. Makanya ya menghargai nyawa itu luar biasa. Mana josok gemang, jadi terus halal darah itu pateni halal murah perabe. Tetap harus dihargai itu nyawa makhluk itu harus dihargai. Nyawa makhluk itu sapa ya menungso ya kewan itu makhluk kabeh. Tetap semua harus dihargai. Jadi jawaban saya cuma itu. Yang penting sampai yakin kok bu banyu ya batal. Tapi nek wis hanya sangkaan sudah sholat saja. Wes bulat memang. Jadi ini kesimpulannya lebih baik tayamum juga. Kalau dengan kapasitas air yang banyak, cuman banyak terus waktunya kan seminggu loh kan. Tapi tinggu malam seminggu ngombe yang seminggu loh. Jaraknya tebel cukup mending tayamum minggu malam seminggu aja. Tetap tayamum air yang sudah untuk 1 minggu cukup mau tetap dibuat konsumsi yang air. Paham ya? Maksudnya ngoten. Wis tayamum mulai ngomong nyiksa. Kowe nak tayamum mana? Singkat. Dan artinya Islam tuh ngaturnya seperti itu ya. Orang ruwet supaya bayangnya ngomong. Sholat yang mau sampai sholat sakarep sampai sholat terus masing mau pakai peci pun arep peci jare yo rasa sholat yo enak suara peci yo. Dan syaratnya ya yang penting sampai tekor niat sholat diawiti salam diawiti takbir diakhiri salam di sholat orang kudu bajinan sarungan celana bulat sesuai apik di sopane nggawa etikane nggawa peci ora iso wong penting sampean nyaman daripada kok sholat selimon aku ora nggo peci dulu kabeh lah gara-gara peci kan dan yang penting sampean nyaman. Betul Pak. Nggih. Kados pun boten air sama sekali. Terus kebetulan ya kalau pemuda mungkin yang dibasah. Itu sulitnya seperti apa? Untuk mandi wajibnya, apakah bisa pakai cara tayamum? Bisa. Dengan cara, maksudnya? Ya sama syaratnya ya tayamum hanya itu. Hanya satu niat, basuh muka, basuh tangan dua. Orang terus ujung pakai. Ya, syaratnya hanya itu. Matin sebenarnya udah tahu, cuman sampai mungkin nggak tahu gitu loh. Jadi bantu sampai harus terus. Ya, udah tahu. Ya, hanya syaratnya tayamum, fardunya tayamum hanya satu yaitu tadi ada debunya, terus niat, terus basuh muka, terus basuh tangan, lurus sak sikut-sikute, terus tertib, hanya itu. Semua mau untuk mengganti wudu atau untuk mengganti hadas kecil atau mengganti hadas besar, tetap itu syarat. Template serap popo Rena. Rena tutup. Lagi ya dulu, wah ini bulat nih kalau kapan-kapan ya bulat deh. Saman teko ora jelas jawab gue ya ora jelas meneh ngomongane. Mesti tekoannya akeh ya masalah. Sampun niki mohon riyen nggih. Di pertama niki mudah-mudahan enten manfaate. Terus selanjutnya ya wis, jadi kita aktifkan kembali. Yang penting yus minimal enek banyune ning kono padha ijuk-ijuk hanya menjagani
mbok-mbok ana wong resah gitu ya. Sebenarnya nang ngene iki kan wis jelas kan. Sehat kabeh, terus wis biasa ketemu. Kan ngene. Kecuali ada orang asing datang terus kita nggak tahu itu kan. Monggo kita tutupkan dewasa hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.